Halo, berjumpa lagi dengan kami Kurazeni Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial plugin WordPress menampilkan XML di dalam WordPress. Langsung saja tanpa berlama-lama, let's go. Langkah pertama kita jalankan aplikasi lokal, kita buat website yang baru, lalu kita kasih nama. Pada kesempatan kali ini saya kasih nama XML plugin WordPress. Kalau sudah, kita klik continue, pilih prefer, lalu kita continue, kita isikan username dan password WordPress kita. Terus tambahkan add site. Kita tunggu beberapa saat, dan kita bisa langsung membuka WP Admin atau melihat website yang secara langsung. Kita buka WP Admin, kita masukkan username dan password yang kita buat sebelumnya, lalu kita klik login, tunggu beberapa saat, nanti akan keluar dashboardnya WordPress tadi, dan ini berjalan secara lokal. Lalu kita bisa cek, nah sudah selesai, oke. Lanjut kita buka Visual Studio Code, lalu kita open folder, kita pilih local site, pilih nama project kita pilih app, public, WP content, lalu kita pilih open. Sudah terlihat di sini foldernya, isinya ada plugin, ada themes, ada upload. Lanjut kita buat folder plugin. Di sini saya buat XML job importer, lalu di dalamnya saya buat file PHP, saya beri nama XML job importer. Lalu di dalamnya yang pertama kali ialah kita membuat identitas plugin kita. Nama, plugin name, XML job importer, lalu di bawahnya yaitu description, yaitu deskripsi dari plugin yang akan kita buat. Di sini saya kasih nama plugin untuk mengimpor XML feed ke WordPress versi 1 dan autornya kita buat Corazani. Lanjut kita buka dashboard WordPress, kita buka halaman plugin, maka terlihat identitas yang kita buat dan deskripsinya, versinya, dan termasuk juga autornya. Kita bisa aktifkannya dan kita bisa mendeaktifkannya. Kemudian, kita membuat sebuah kelas bernama XML Job Importer. Kelas ini akan mengatur seluruh fungsi dari plugin ini. Lalu kita buat konstruktor yang di dalamnya mendefinisikan beberapa aksi yang akan dijalankan ketika plugin ini diaktifkan. Pada baris pertama, di dalam konstruktor kita tambahkan add action. Add action ini merupakan bawaan dari WordPress yang menambahkan aksi yang di dalamnya menginisialisasikan suatu fungsi. Dalam hal ini, kita menambahkan fungsi create job post type. Fungsi create job post type ini bertanggung jawab untuk membuat jenis posting baru di WordPress yang disebut job. Jenis posting ini akan digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data pekerjaan data job di situs web nantinya. Di dalamnya itu ada register post type. Fungsi ini digunakan untuk mendaftarkan jenis posting baru di WordPress. Jenis posting baru ini kita sebut dengan job. Lalu selain job itu ada array. Array di dalamnya ada label. Label adalah teks yang akan ditampilkan di dashboard. Untuk jenis postingan ini ada dua. Yang pertama ada name. Ini adalah nama umum jenis posting ini. Yang nantinya akan terlihat sebagai jobs di menu WordPress. Yang kedua itu singular name. Ini nama tunggal atau satu item di jenis posting ini. Nanti akan terlihat sebagai job ketika kita melihat satu postingan pekerjaan. Selanjutnya ada public yang berisikan true, menyatakan bahwa jenis posting ini adalah public dan bisa dilihat oleh semua orang di situs web nantinya. Yang kedua has archive sama dengan true, menyatakan bahwa jenis posting ini memiliki arsip. Ini berarti WordPress akan membuat halaman arsip yang menampilkan semua posting dari jenis job. Rewrite yang berisikan array, di dalamnya ada slugs yang berisikan jobs. Pengaturan ini menentukan URL untuk jenis posting ini. Misal, jika slug
adalah jobs, maka URL untuk melihat semua pekerjaan akan menjadi yoursite.com/jobs. Lalu ada supports yang di dalamnya ada array, ada 3 yaitu title, editor, dan custom files. Ini menentukan fitur apa aja yang bakal didukung jenis posting ini. Berarti ada 3 title, setiap posting pekerjaan akan memiliki judul, editor, setiap posting pekerjaan akan memiliki editor konten seperti posting blog biasa, custom file, kita bisa menambahkan file khusus untuk setiap posting pekerjaan. Lanjut kita kembali ke konstruktor, kita tambahkan add action, admin menu dengan nama fungsi yang akan kita buat yaitu admin menu. Fungsi admin menu ini yaitu bertanggung jawab untuk menambahkan menu baru di sidebar admin WordPress. Menu baru ini memungkinkan pengguna untuk mengakses halaman pengaturan plugin yang akan kita buat. Di dalamnya itu ada add menu page. Ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menambahkan item menu baru ke dalam dashboard admin WordPress. Di dalamnya ada beberapa parameter. Yang pertama yaitu XML job importer. Ini adalah judul halaman pengaturan. Judul ini akan muncul di bagian atas halaman ketika Anda membuka halaman pengaturan plugin. Yang kedua yaitu job importer. Ini adalah label menu yang akan muncul di sidebar admin WordPress. Ini adalah teks yang akan dilihat pengguna untuk mengakses halaman pengaturan plugin. Yang ketiga yaitu manage options. Ini adalah hak akses yang diperlukan untuk melihat menu ini. Dalam hal ini hanya pengguna dengan kemampuan manage options yang dapat melihat dan mengakses halaman pengaturan ini. Biasanya ini adalah administrator. Lanjut yaitu XML job importer, XML strip job strip importer. Ini ada slug unik untuk halaman pengaturan. Slug ini digunakan di URL halaman pengaturan. Misalnya URL untuk halaman ini mungkin akan terlihat ada tambahan setelah admin.php ada setelah tanda tanya page sama dengan XML strip job strip importer. Selanjutnya yaitu array yang di dalamnya yaitu ada plugin setting page. Ini nanti kita akan membuat fungsi baru plugin setting page yang akan menampilkan konten halaman. Selanjutnya yaitu dash icon upload. Ini adalah icon yang tampil di sebelah label menu sidebar. Icon ini membantu pengguna mengenali menu dengan lebih mudah. Yang terakhir yaitu 100. Angka 100 ini adalah posisi menu dalam daftar menu di sidebar admin. Angka yang lebih kecil itu berarti menu akan muncul lebih tinggi di daftar. Sementara angka yang lebih besar berarti menu akan muncul lebih rendah. Lanjut kita buat fungsi plugin settings page, yang mana di dalamnya itu berfungsi bertanggung jawab untuk menampilkan konten halaman pengaturan dari plugin XML Job Importer di dashboard admin WordPress. Di baris pertama itu ada $import result, itu baris ini memeriksa apakah ada parameter import dalam URL. Jika ada, nilainya akan disimpan dalam variabel import result. Ini digunakan untuk menampilkan pesan status setelah proses import nantinya. Lanjut, kita buat kelas div wrap yang dimana semua konten halaman pengaturan dimasukkan ke dalam kelas ini. Lanjut ada title H1, terus di bawahnya lagi ada form. Form ini memungkinkan pengguna untuk memulai proses import dengan mengirimkan permintaan post ke WordPress. Lalu di bawahnya ada submit button. Ini mungkin pengguna untuk mulai proses import. Dan yang terakhir itu pesan status. If import result sama dengan sukses, jika import berhasil, sebuah pesan sukses akan ditampilkan, dan else jika import gagal, sebuah pesan kesalahan akan ditampilkan. Lalu kita buat variabel feed URL, di mana variabel ini menampung link XML yang akan kita gunakan di dalam plugin WordPress. Di dalamnya itu terlihat beberapa atribut, yakni job sampai dengan description, yang mana ini akan ditampilkan ke dalam WordPress kita nantinya. Setelah itu kita kembali ke constructor dan buat aksi WordPress yang kita beri nama admin post import jobs, yang mana ini merupakan aksi yang menghandle pemicu dari pengguna ketika mengirimkan admin
post.php. Lalu parameter selanjutnya yaitu handle import request. Ini merupakan nama fungsi yang akan kita buat nantinya yang mengatur secara lebih detail. Lalu kita kopas handle import request. Lalu di dalamnya kita melakukan if, melakukan pengecekan apakah pengguna yang mengakses ini merupakan administrator. Jika tidak, maka fungsi akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa. Jika iya, kita akan lanjut ke baris berikutnya. Di baris kedua ini, kita mencoba mengimport pekerjaan dari file XML menggunakan metode import jobs from XML. Jika berhasil akan sukses dan jika gagal hasilnya akan failure. Lanjut ke baris berikutnya, itu pengguna akan diarahkan ke halaman pengaturan ketika plugin selesai diproses. URL yang akan diarahkan akan menyertakan parameter import dengan nilai sukses atau failure berdasarkan hasil import. Lalu fungsi exit digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada kode tambahan yang dijalankan. Setelah itu kita buat fungsi yang kita beri nama import jobs from XML. Lalu kita tambahkan aksi WordPress di dalam constructor yang kita beri nama XML job import event. Lalu di dalamnya pertama-tama kita akan mengambil konten XML, yaitu kita buat variabel dengan nama XML content, lalu kita tambahkan fungsi file get contents yang di dalamnya yaitu kita masukkan URL feed URL yang kita buat sebelumnya. Lalu di bawahnya kita melakukan pengecekan if XML content false, maka fungsi akan mengembalikan nilai false. Lanjut yang kedua yaitu memuat konten XML. Langkahnya kita buat variabel XML, lalu kita buat fungsi simple XML load string yang di dalamnya itu variabel XML content yang kita buat pada baris sebelumnya. Selanjutnya kita buat pengecekan, jika gagal memuat konten, fungsi akan mengembalikan nilai false. Lalu di bawahnya kita akan melakukan perulangan, yaitu kita akan menguraikan data job dari XML. Di bawahnya kita buat variabel baru dengan nama existing post, yang di dalamnya yaitu ada metode getPost yang mengambil postingan yang ada di dalam database yang post type yaitu bertipekan job dengan nama key-nya job reference number, yang isi dari key-nya yaitu mengambil dari reference number yang ada di dalam XML yang kita ambil. Lalu di bawahnya dia akan memeriksa if empty existing post. Jika existing post itu kosong, maksudnya tidak ada di database, maka kita buat variabel baru namanya post data yang merupakan array yang di dalamnya itu title, content, status, dan type. Terus kita melakukan pemasukan atau insert ke dalam database posting di dalam metode wp insert post yang disimpan dalam variabel post id. Lalu di bawahnya kita tambahkan fungsi update post meta yang mempunyai 3 parameter. Yang pertama itu post ID, yang kedua itu nama, yang ketiga itu adalah data yang akan dimasukkan. Kita masukkan job reference number, URL, company, city, state, postal code, country, dan type. Lalu di bawah sekali kita tambahkan return true yang berarti bahwa proses import telah berhasil. Dan yang terakhir kita tambahkan new XML job importer.
Lalu kita buka dashboard WordPress dan klik menu job import dan klik buttonnya. Kita tunggu beberapa saat, import berjalan sukses. Lalu klik jobs dan terlihat ini list-listnya sudah berhasil. Kita klik view dan terlihat page not found. Untuk cara mengatasinya kita buka settings, lalu di bagian permak links langsung kita save saja. Terus kita view dan berhasil. Sekarang data yang dari XML sudah berhasil tersimpan dan tampil di dalam WordPress ini. Kita coba yang lain juga dan juga berhasil. Lalu kita kembali ke menu job, terus kita pilih edit. Di sini terlihat selain description dari job juga ada metadata yang kita inisiasi sebelumnya. Dan kita juga bisa edit. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.